A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala, dan berkata, siapa Ka'ab bin Malik, Ka'ab bin Malik radhiyallahu, semoga meridhai Allah, anhu, dari Ka'ab bin Malik. Qultu, berkata aku, Ka'ab bin Malik, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna, sesungguhnya, min taubati, sebagian dari taubat saya, an akhli'a, bahwa menyerahkan saya. Kalau akhli'a itu makna lughahnya mencabut, artinya menyerahkan saya, mimali, dari harta saya, sodakotan, untuk sodakoh, ilallahi, kepada Allah, wa ila rasulihi, dan kepada utusan Allah. Artinya harta saya serahkan untuk sodakoh kepada Allah dan utusannya, artinya untuk fisabilillah. Qala, bersabda Nabi, amsik, menahanlah kamu, alaika, untukmu, ba'dho, pada sebagian, malika, hartamu. Fawa, maka adapun menahan sebagian dari harta itu, khairun, lebih baik, laka, untukmu. Qultu, berkata saya Ka'ab bin Malik, fa ini, maka sesungguhnya saya, umsiku, telah menahan saya, sahmi, pada bagian saya, aladhiyang bi Khaybar, di tanah Khaybar. Rawahul Bukhari, Kitabuz Zakah. Ka'ab bin Malik menceritakan dirinya, dia berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya sebagian dari tobat saya, artinya sebagai sodakoh karena tobat saya telah diterima oleh Allah, sebagai tanda syukur, maka saya akan menyerahkan semua harta saya untuk fisabilillah. Ka'ab bin Malik ini adalah salah seorang yang tidak ikut perang Tabuk ketika itu, termasuk ada beberapa kawannya, ya, Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan Murarah bin Rabi'. Sebetulnya yang ketika itu yang nggak ikut perang banyak sekali, ya, kurang lebih ada 80 orang. Tetapi Allah sudah memberitahukan kepada Nabi bahwa 80 orang yang tidak ikut perang Tabuk, mereka adalah orang-orang munafik. Maka Muhammad, nanti kalau kamu pulang, 80 orang ini akan datang kepadamu satu persatu dengan menyampaikan berbagai macam alasannya. Ya, karena Nabi sudah diberitahu oleh Allah, maka 80 orang ini dia datang kepada Nabi, wah maaf Nabi, tadinya saya mau berangkat tapi perut saya mules. Oh ya, wah Nabi maaf, saya sebetulnya udah niat mau berangkat tapi anak saya rewel. Oh ya, semua, tapi itu alasan semua. Nabi dah tahu diiyai semua. Nah, giliran 3 orang ini, yaitu Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, Murarah bin Rabi', dia nggak mau alasan. Jangan sampai nanti dirinya digolongkan 80 orang yang munafik itu. Tapi dia ketika mau menghadap Nabi itu, cobaannya luar biasa. Kalau saya bicara apa adanya, Nabi pasti marah. Pasti marah Nabi. Tapi kalau saya bohong kepada Nabi, berarti saya termasuk orang-orang munafik. Akhirnya dia siap untuk menanggung resiko apapun yang terjadi. Saya harus bicara jujur kepada Rasulullah. Ketika Ka'ab bin Malik bersama dengan 2 kawannya ini bicara jujur kepada Nabi, oleh Nabi sama sekali tidak dibalas omongannya. Nabi saya ini. Sampai selesai Nabi diem. Artinya apa? Berarti tobat mereka belum diterima oleh Nabi, oleh Allah. Nah, cerita singkatnya, sampai berapa? 50 hari. Nah, 2 bulan lebih itu. Sampai 50 hari baru Allah turunkan wahyu kepada Nabi bahwa tobatnya Ka'ab dan 2 kawannya itu telah diterima.
selama menjalani kehidupan sampai 50 hari itu, Masya Allah Bapak Ibu, cobaannya luar biasa. Semua orang Islam, orang iman, sahabat-sahabat Nabi, oleh Nabi dilarang menegur sapa kepada 3 orang ini. Coba. Ini adalah bagian daripada proses taubatnya Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan Murarah bin Rabi'. Karena dia jujur apa adanya, maka juga nggak mudah taubat dia diterima. Karena meninggalkan perang ini dosa besar masalahnya. Wah, pokoknya cobaannya banyak sekali. Pernah suatu hari datang surat dari salah satu pemimpin orang kafir yang isinya sudah, saya tahu apa yang sekarang sedang terjadi kepada kamu dan temanmu. Kamu sekarang sedang dikucilkan kan sama Muhammad. Semua teman-temanmu tidak boleh negur kamu kan. Udah sekarang kamu jangan berkecil hati. Kamu gabung saja kepada saya. Nanti kamu saya kasih fasilitas-fasilitas. Masya Allah, ini cobaan lagi. Ya, Ka'ab dan teman-temannya marah itu. Akhirnya surat itu dirobek-robek. Setan ini, iblis ini. Pokoknya dia menerima apa saja yang diberikan oleh Nabi kepadanya. Sampai-sampai keluarganya sendiri nggak boleh negur sama dia. Didiamkan semua. Ke masjid, sholat 5 waktu nggak ada yang negur. Coba. Ini Bapak Ibu semuanya, kadang-kadang kita di dalam menetepi ibadah itu cobaannya dari dalam sendiri. Jangan sampai hanya tersinggung saja sudah mutung, kena omongan sedikit yang keras kemudian patah hati. Jangan. Wes nek ngene carane wis ra gombal-gombalan. Nek ngene carane wis angel-angel wis ra ngaji-ngajian. Nah, wes cobaan itu, cobaan ingin masuk surga, cobaan keimanan, cobaan hidayah. Tiba-tiba berapa hari lagi ada surat dari Nabi bahwa 3 orang tadi istri-istrinya supaya kembali ke orang tuanya, tidak boleh melayani suami-suaminya, harus pulang ke orang tuanya. Masya Allah, tambah berat lagi. Wah, Masya Allah. Singkat cerita, pas genap 50 hari Allah menurunkan wahyu bahwa taubatnya 3 orang termasuk Ka'ab dan 2 kawannya ini diterima. Nabi diberi wahyu oleh Allah, langsung ada salah satu sahabat yang mendengar, langsung dia lari secepat kilat istilahnya. Langsung lari dia memberi kabar kepada Ka'ab bahwa Nabi baru saja mendapatkan wahyu dari Allah. Taubat kamu diterima. Masya Allah. Menangis coba. Saking syukurnya, bahagia, sambil menangis. Coba kalau nggak diterima tobatnya sampai keluar terpengaruh, murtad, Masya Allah, tambah sengsara itu. Maka dia apapun yang terjadi, dia siap menerimanya. Yang penting saya tidak lepas dari hidayah. Nah, makanya ini ceritanya kemudian Ka'ab saking syukurnya, ya, dia matur kepada Nabi, inna min taubati an akhli'a mim mali sodakotan ilallah wa ila rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai tanda syukur saya, Nabi, saya serahkan, saya sodakohkan semua harta saya kepada sabilillah. Terus Nabi bersabda, jangan semuanya Ka'ab, sebagian saja kamu tahan, sebagian silahkan kamu sodakohkan. Terus Ka'ab berkata, wahai Rasulullah, saya sudah menyisakan bagian saya di Khaybar. Di sebidang tanah di Khaybar yang dulunya adalah dari rampasan perang orang-orang Yahudi Khaybar itu kan, termasuk Ka'ab ikut perang, mendapatkan bagian ini. Saya sudah menyisakan Nabi sebidang tanah saya di Khaybar, biar yang lainnya saya serahkan semua. Masya Allah. Itulah kefahaman orang-orang dahulu tentang masalah sodakoh. Sampai ditahan-tahan, ojo kabeh.
Ya, kalau sekarang kita jujur saja, kadang-kadang masih banyak sisanya daripada yang diserahkan. Ini apa nggih? Nah, tapi ya nggak apa-apa, tetap disyukuri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar alladhina ittaba'uhu fi sa'atil 'usrah min ba'di ma kata yazighu qulubu fariqim minhum thumma taba 'alaihim innahu bihim ra'ufur rahim. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. صدق الله العظيم. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'ani waj'alhu lana imama wa huda wa nura wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahari waj'alna hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fiddin ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka as-sihhata wal iffata wal amanata wa husnal khuluqi wa ridho bil qadar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Kita beri makna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad taba niscaya sungguh menerima taubat. Allah an-nabiyya alan nabi kepada nabi wal muhajirin dan orang-orang muhajirin wal ansori dan orang-orang ansor, yaitu alladzina orang-orang muhajir ansor, alladzina orang-orang ittaba'uhu yang mengikuti mereka pada nabi, fi sa'atil usrati, fi sa'ati pada saat atau pada waktu, al usrati yang sulit atau yang berat, mimba'di dari sesudah, makada hampir, yazighu menyimpang, apa kulubu farikin hatinya golongan, minhum dari mereka, orang muhajir atau orang ansor. Namun sumataba kemudian menerima taubat Allah alaihim atas mereka. Innahu sesungguhnya Allah bihim dengan mereka, raufun belas kasih, rahimun lagi penyayang. Niscaya sungguh Allah menerima taubat Nabi dan orang-orang muhajir orang ansor, di mana mereka orang muhajir ansor, orang-orang yang telah mengikuti Rasul, mengikuti Nabi di saat yang sangat sulit, yang sangat berat, yaitu pada saat perang Tabuk. Ya, perang Tabuk itu perang yang paling berat, yang paling sulit, karena medannya juga jauh. Dari Madinah ke Tabuk itu ribuan kilo, dan jalan kaki, sebagian naik onta. Kadang satu onta itu dinaiki sampai 10 orang bergantian. Jadi onta satu itu penumpangnya 10 bergantian. Mungkin 1 kilo
ganti turun, ganti naik lagi, terus begitu. Ya, kalau 10 sekaligus naik ya mengkek-mengkek ontanya. Ya. Jadi di saat orang-orang muhajir, orang ansor, mereka patuh, tunduk, mengikuti ya Nabi di saat yang sulit, yang berat, setelah hampir hatinya golongan itu menyimpang, maksudnya hampir terpengaruh. Kemudian Allah menerima taubat kepada mereka. Jadi meskipun di antara mereka ada yang mungkin ya kurang betul-betul sepenuh hati, tapi Allah mengetahui karena memang itu sulit, karena itu medannya cukup berat, maka bagaimanapun Allah memaafkan ya perilaku atau kesalahan-kesalahan mereka. Sesungguhnya Allah Maha belas kasih dan penyayang kepada mereka. Wa 'ala tsalatsati, dan kepada 3 orang, ini masih kaitannya dengan perang Tabuk. Alladzina, orang-orang khulifu, yang ditinggal mereka. 3 orang yang ditinggal, artinya ditunda taubatnya. 3 orang yaitu Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi', Hilal bin Umayyah. Di mana pada saat perang Tabuk itu banyak yang tidak berangkat. Bahkan ada 80 orang, tapi mereka semua oleh Allah dinyatakan munafik, orang-orang munafik. Nah, 3 orang inilah yang betul-betul dia beriman dan mengakui kesalahannya. Kemudian Allah tunda taubatnya. Hatta sehingga idza dzaqat, ketika sempit alaihim atas mereka al-ardu bumi. Dzaqat sempit alaihim atas mereka al-ardu bumi. Bima sebab rohubat luas apa bumi. Jadi bumi yang sebenarnya luas, tapi bagi mereka 3 orang itu terasa sempit gara-gara dosa mereka atau kesalahan mereka belum diterima tobatnya. Susah luar biasa. Wadhaqat, dan sempit alaihim atas mereka, sempit itu ya rupek, alaihim atas mereka apa anfusuhum, diri mereka. Wadhanu, dan menyangka mereka alla malja'a, bahwa tidak ada tempat untuk mengungsi, tempat untuk kembali, tempat untuk mengungsi, minallahi, dari Allah, illa, kecuali ilaihi, kepada Allah. Tsumataba, kemudian menerima taubat Allah alaihim atas mereka. Liyatubu, supaya bertaubat mereka. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa dia Allah, at-tawwabu, zat yang menerima taubat, ar-rahim, lagi maha penyayang. Dan bagi 3 orang yang tobat mereka ditunda sampai 50 hari, sehingga bumi yang luas terasa sempit bagi mereka karena kesalahannya masih belum diampuni oleh Allah. Bagi mereka itu Masya Allah kesulitan, kesusahan yang luar biasa. Dan mereka menyangka bahwa tidak ada tempat untuk mengungsi, tempat untuk berpindah dari Allah kecuali ya hanya kepada Allah. Jadi meskipun dalam situasi seperti itu, dia tetap tidak keluar dari agama Allah. Ya. Tapi justru mereka mengembalikannya kepada Allah. Kemudian Allah menerima taubat atas mereka. Dan sesungguhnya Allah zat yang maha menerima taubat dan lagi maha menyayangi. Jadi karena memang orang itu kalau masih punya dosa, belum diampuni dosanya, apalagi sampai dibawa mati, lah itu kan resiko itu. Artinya pasti harus dihukum di neraka. Nah itu. Makanya seperti Ka'ab, Murarah, Hilal, ya, ketika mereka berbicara jujur apa adanya, kenapa tidak berangkat perang Tabuk pada saat itu? Dia bicara jujur. Nah, kalau yang lainnya, orang-orang munafik 80 orang itu ngarang itu, alasan ini, alasan itu, semuanya diiyai oleh Rasulullah. Tapi justru hanya 3 orang ini, orang iman sungguh, dia tidak alasan apa adanya. Akhirnya ya proses diterima tobatnya menunggu sampai 50 hari. Jadi tidak langsung diterima tobatnya, nggak gampang gitu loh.
Nah, selama menunggu 50 hari itu Masya Allah, itu ceritanya berat sekali bagi 3 orang itu. Dia harus hidup sendiri, tidak boleh campur dengan keluarganya.